Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, hari ini kabarnya? Baik. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba berdiri dulu semuanya, berdiri. Coba dicek dulu bajunya, dirapihkan. Sok yang belum dimasukkan dulu bajunya. Coba. Nih coba dimasukin dulu bajunya. Nah, iya biar rapi kayak gitu. Sip. Udah? Sok, duduk lagi, duduk. Sok, Ibu mau KM-nya? Siapkan dulu berdoa untuk hari ini. Siapa KM-nya? Oh, sok coba. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Kalau yang Ibu panggil namanya boleh angkat tangan bilang hadir. Oke? Oke. Ahmad Maulana. Hadir. Oke. Ahmad Syabili. Hadir, Bu. Aldi Febrianto. Hadir. Dian Anggi. Dwi Auliani Subiantoro. Gadis Mirasi. Iksan Meilani. Oh, Iksan di situ. Sendirian aja, Nang. Jonathan Rizky. Lisnawati Dewi. Muhammad Revansyah. Oke, KM ya, semangat banget. Nabel Taufik. Halo. Renzi Rempan Zaki. Rio Aditya Saputra. Sigit Cahaya. Yakdan Regan. Oke. Yuk. Berarti hari ini hadir semua ya? Kelas ini unik sekali ya, karena mayoritas laki-laki dan perempuannya cuma ada 4 orang. Hari ini kita akan belajar desain dan produksi kriya, khususnya untuk karya desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Tapi sebelum itu, biar kalian tambah semangat, gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Oke? Ya, semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri dulu. Semua akan gemoy pada waktunya. Oke. Sekarang kalau misalnya Ibu contohkan, kalian tahu, kalian waktu kecil pernah main gunting batu kertas? Nah, oke. Sekarang kita akan bernyanyi. Nanti Ibu contohkan dulu ya, seperti ini. Gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Oke, untuk yang bagian sebelah sini, usahakan semuanya tangan kanan dulu. Tangan kanan gunting, tangan kiri batu, jadi siput, Oke, nanti lanjut lagi. Diulang. Gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi panda. Oke, untuk yang seterusnya lagi ya. Yang ini nanti kalau gunting ditambah gunting jadi kepiting. Terus kalau yang kertas sama kertas jadi apa? Gimana? Kupu-kupu gimana? Kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu. Boleh. Kupu-kupu boleh. Ya, sekarang udah tahu kan lagunya? Ibu mulai ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa?
tangan kanan gunting, tangan kiri batu, jadi siput. Ayo suaranya, gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi panda. Ayo jadi panda. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kepiting, kepiting. Lagi. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas, kupu, 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 kupu. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, duduk dulu. Oke, udah semangat? Lumayan, ini yang AA sebelah sini agak malu-malu rupanya. Ya, tadi sudah tahu kan kita hari ini akan belajar karya desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Ayo, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tahu sejauh mana sih ingatan kalian di minggu kemarin? Kemarin kita belajar apa ya? Belajar apa? Oke, minggu kemarin kita belajar unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain. Ada apa aja sih unsur-unsur desain tuh? Titik, garis, bidang, ruang, dan seterusnya ya. Masih pada ingat? Ibu seneng, berarti kalian paham minggu kemarin ya. Nah, tentang materi ini. Next, coba kita lihat. Oke, sebelumnya Ibu mau tahu dulu, apa sih yang kalian ketahui tentang desain 2 dimensi dan contoh-contohnya? Apa nih desain 2 dimensi? Ada yang udah pernah baca-baca dulu bukunya atau pernah dengar? Apa? Desain 2 dimensi dan contoh desain 2 dan 3 dimensi. Ayo, ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Di lingkaran. 2 dimensi itu apa? Lukisan. Lukisan boleh. 3 dimensi itu patung. Patung. Terus apa lagi? Kalau 2 dimensi itu memiliki panjang dan lebar, sementara Oke. 3 dimensi itu panjang, lebar, dan panjang. Panjang, lebar, dan tinggi. Oke, good job, tepuk tangan. Oke, berarti setidaknya kalian sudah paham ya. Sekarang kita akan perdalam lagi. Nih, gini ya. Tujuan belajar kita hari ini, yang pertama kalian itu mampu memahami prinsip-prinsip menggambar desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Berarti prinsip-prinsipnya ya. Nah, terus harus mampu mewujudkan desain tadi dengan wujud 3 dimensi yang sederhana. Oke, minggu kemarin sudah Ibu kasih tahu ya, kalau hari ini kalian harus bawa clay dan perlengkapan lainnya atau plastisin. Kita akan membuat gantungan kunci. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih materi hari ini. Untuk penilaiannya, jadi gini, kalian ada 2 macam penilaian. Yang pertama ada kognitif, ya. Terus yang kedua ada penilaian sikap. Jadi kalau kognitif ini bagaimana kalian mampu memahami materi hari ini, dan kalau penilaian sikap adalah bagaimana kalian menunjukkannya ketika kalian bekerja sama. Ya, ingat, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh egois. Jadi harus bisa mewujudkan suatu hal dengan bersama-sama. Paham ya? Oke, itu termasuk ke dalam penilaian. Oke, boleh simak dulu videonya ya. Mari kita bahas. Karya seni rupa dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Contohnya adalah
lukisan, grafis, ilustrasi, foto, dan lain sebagainya. Karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari depan saja atau arah pandang saja itu disebut dengan karya seni rupa 2 dimensi. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contohnya patung, keramik, arsitektur, dan lain sebagainya. Jadi, untuk karya 3 dimensi, kalian dapat melihatnya dari berbagai arah. Tidak hanya dilihat dari depan saja, tapi kalian dapat melihat dari pinggir, dari belakang, bukan dari atas atau dari bawah. Karya seni rupa tersebut dapat terlihat dengan jelas. Nah, ini awal ini didesain dulu ya. Ini termasuk pria patung dibuat ini diukir. Gambar apa ini? Kerbau. Aduh, speakernya ya, maaf ya. Nah, ini jadi bentuknya jadi 3 dimensi kan? Tadi awalnya kan baru didesain dulu. Nanti kalian kalau di kelas 12 nanti kalian belajar ini. Ini hasilnya setelah jadi udah finishing. Nah, ini contoh kalian untuk membuat clay ya. Tahu labu bukan? Oh iya. Jadi ada berbagai macam toolsnya, bisa kalian aplikasikan seperti itu. Oke, tadi kalian lihat apa? Video pembuatan apa? Seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebenarnya kalian belajar ini buat apa sih? Tahu nggak? Supaya kita lebih tahu dan bisa bedain seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Boleh. Nah, tapi gini ya. Untuk kaitannya kalian dengan pembelajaran di dunia nyata, khususnya kalian SMK kan? Oke. Kalian tahu nih, kalau sekarang itu namanya lapangan kerja itu sulit. Ya, tahu dong, tahu banget ya. Jadi yang butuh pekerjaan banyak, tapi lokernya sedikit. Nah, Ibu harap kalian itu kalau belajar, semuanya itu bisa bermanfaat. Contohnya gini, kalian sekarang akan belajar membuat gantungan kunci dari clay. Setidaknya, kalian ini bisa dijadikan salah satu ide untuk berwirausaha. Misalnya gini, aduh ada teman saya nih, dia nggak bisa bikinnya, tapi dia mau biar tasnya lebih estetik misalnya. Ya, boleh nih nanti kalian coba bikin atau terima order hal-hal seperti itu.
Ya, itu kan maksudnya hal-hal yang menarik gitu, sederhana, tapi itu bisa dijadikan salah satu ide usaha, kira-kira seperti itu. Oke. Kita akan masuk ke pembelajaran ini. Tadi sudah sedikit ya, Ibu singgung apa itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekarang kita akan lihat bagaimana wujud 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini berdasarkan wujudnya ya. Wujud 2 dimensi ini dan 3 dimensi itu dibagi menjadi 2 macam. Ada yang dalam bentuk desain, ada yang dalam bentuk karya. Gimana sih Bu membedakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, hari ini kabarnya. Baik. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba berdiri dulu semuanya, berdiri. Coba dicek dulu bajunya, dirapihkan, sok yang belum dimasukkan dulu bajunya. Coba. Nih coba dimasukin dulu bajunya. Nah, ya biar rapi kayak gitu. Sip. Udah? Sok, duduk lagi, duduk. Sok, Ibu mau KM-nya? Siapkan dulu berdoa untuk hari ini. Siapa KM-nya? Oh, sok coba. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Kalau yang Ibu panggil namanya boleh angkat tangan bilang hadir. Oke? Oke. Ahmad Maulana. Hadir. Oke. Ahmad Syabili. Aldi Febrianto. Hadir. Dian Anggi. Dwi Auliani Subiantoro. Gadis Mirasi. Iksan Meilani. Oh, Iksan di situ. Sendirian aja, Nang. Jonathan Rizky. Lisnawati Dewi. Muhammad Revansyah. Oke, KM ya, semangat banget. Nabel Taufik. Halo. Renzi Rempan Zaki. Rio Aditya Saputra. Sigit Cahaya. Yakdan Regan. Oke. Ya. Berarti hari ini hadir semua ya. Kelas ini unik sekali ya, karena mayoritas laki-laki dan perempuannya cuma ada 4 orang. Hari ini kita akan belajar desain dan produksi kriya, khususnya untuk karya desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Tapi sebelum itu, biar kalian tambah semangat, gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Oke? Ya, semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri dulu. Semua akan gemoy pada waktunya. Oke. Sekarang kalau misalnya Ibu contohkan, kalian tahu, kalian waktu kecil pernah main gunting batu kertas? Nah, oke. Sekarang kita akan bernyanyi. Nanti Ibu contohkan dulu ya, seperti ini. Gunting batu kertas, menjadi apa? Oke, untuk yang bagian sebelah sini, usahakan semuanya tangan kanan dulu. Tangan kanan gunting, tangan kiri batu, jadi siput. Oke, nanti lanjut lagi, diulang. Gunting batu kertas, menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi panda. Oke, untuk yang seterusnya lagi ya. Yang ini nanti kalau gunting ditambah gunting jadi
kepiting, kepiting. Terus kalau yang kertas sama kertas jadi apa? Gimana? Kupu-kupu gimana? Kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu, kupu-kupu, kupu-kupu. Boleh. Kupu-kupu boleh. Ya, sekarang udah tahu kan lagunya? Ibu mulai ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri batu, jadi siput. Ayo suaranya. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi panda. Ayo jadi panda. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kepiting, kepiting. Lagi. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas, kupu-kupu, kupu-kupu. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, duduk dulu. Oke, sudah semangat? Lumayan, ini yang AA sebelah sini agak malu-malu rupanya. Ya, tadi sudah tahu kan kita hari ini akan belajar karya desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Ayo, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tahu sejauh mana sih ingatan kalian di minggu kemarin? Kemarin kita belajar apa ya? Belajar apa? Oke, minggu kemarin kita belajar unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain. Ada apa aja sih unsur-unsur desain tuh? Titik, garis, bidang, ruang, dan seterusnya ya. Masih pada ingat? Ibu seneng, berarti kalian paham minggu kemarin ya. Nah, tentang materi ini. Next, coba kita lihat. Oke, sebelumnya Ibu mau tahu dulu, apa sih yang kalian ketahui tentang desain 2 dimensi dan contoh-contohnya? Apa nih desain 2 dimensi? Ada yang udah pernah baca-baca dulu bukunya atau pernah dengar? Apa? Desain 2 dimensi dan contoh desain 2 dan 3 dimensi. Ayo, ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Di lingkaran. 2 dimensi itu Apa? lukisan. Lukisan boleh. 3 dimensi itu patung. Patung. Terus apa lagi? Kalau 2 dimensi itu memiliki panjang dan lebar, sementara Oke. 3 dimensi itu panjang, lebar, dan panjang. Panjang, lebar, dan tinggi. Oke, good job, tepuk tangan. Oke, berarti setidaknya kalian sudah paham ya. Sekarang kita akan perdalam lagi. Nih, gini ya. Tujuan belajar kita hari ini, yang pertama kalian itu mampu memahami prinsip-prinsip menggambar desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Berarti prinsip-prinsipnya ya. Nah, terus harus mampu mewujudkan desain tadi dengan wujud 3 dimensi yang sederhana. Oke, minggu kemarin sudah Ibu kasih tahu ya, kalau hari ini kalian harus bawa clay dan perlengkapan lainnya atau plastisin. Kita akan membuat gantungan kunci. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih materi hari ini. Untuk penilaiannya, jadi gini, kalian ada 2 macam penilaian. Yang pertama ada kognitif, ya. Terus yang kedua ada penilaian sikap. Jadi kalau kognitif ini bagaimana kalian mampu memahami materi hari ini, dan kalau penilaian sikap adalah bagaimana kalian menunjukkannya ketika kalian bekerja sama. Ya, ingat,
tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh egois. Jadi harus bisa mewujudkan suatu hal dengan bersama-sama. Paham ya? Oke, itu termasuk ke dalam penilaian. Oke, boleh simak dulu videonya ya. Karya seni rupa tiga dimensi. Mari kita bahas. Karya seni rupa dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Contohnya adalah lukisan, grafis, ilustrasi, foto, dan lain sebagainya. Karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari depan saja, atau arah pandang saja, itu disebut dengan karya seni rupa dua dimensi. Sedangkan karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contohnya patung, keramik, arsitektur, dan lain sebagainya. Jadi, untuk karya tiga dimensi, kalian dapat melihatnya dari berbagai arah. Tidak hanya dilihat dari depan saja, tapi kalian dapat melihat dari pinggir, dari belakang, bukan dari atas atau dari bawah. Karya seni rupa tersebut dapat terlihat dengan jelas. Nah, ini awal ini didesain dulu ya. Ini termasuk pria patung dibuatin, diukir. Gambar apa ini? Kerbau. Aduh, speakernya ya, maaf ya. Nah, ini jadi bentuknya jadi 3 dimensi kan? Tadi awalnya kan baru desain dulu. Nanti kalian kalau di kelas 12 nanti kalian belajar ini. Ini hasilnya setelah jadi udah finishing. Nah, ini contoh kalian untuk membuat clay ya. Tahu labu bukan? Oh iya. Jadi ada berbagai macam toolsnya, bisa kalian aplikasikan seperti itu. Oke, tadi kalian lihat apa? Video pembuatan apa? Seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebenarnya kalian ini belajar ini buat apa sih? Tahu nggak? Supaya kita lebih tahu dan bisa bedain seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Boleh. Nah, tapi gini ya. Untuk kaitannya kalian dengan pembelajaran di dunia nyata, khususnya kalian SMK kan? Oke. Kalian tahu nih, kalau sekarang itu namanya lapangan kerja itu sulit.
Ya, tahu dong, tahu banget ya. Jadi yang butuh pekerjaan banyak tapi lokernya sedikit. Nah, Ibu harap kalian itu kalau belajar semuanya itu bisa bermanfaat. Contohnya gini, kalian sekarang akan belajar membuat gantungan kunci dari clay. Setidaknya kalian ini bisa dijadikan salah satu ide untuk berwirausaha. Misalnya gini, aduh ada teman saya nih, dia nggak bisa bikinnya, tapi dia mau biar tasnya lebih estetik misalnya. Ya, boleh nih nanti kalian coba bikin atau terima order hal-hal seperti itu. Ya, itu kan maksudnya hal-hal yang menarik gitu, sederhana, tapi itu bisa dijadikan salah satu ide usaha. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita akan masuk ke pembelajaran ini. Tadi sudah sedikit ya, Ibu singgung apa itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekarang kita akan lihat bagaimana wujud 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini berdasarkan wujudnya ya. Wujud 2 dimensi ini dan 3 dimensi itu dibagi menjadi 2 macam. Ada yang dalam bentuk desain, ada yang dalam bentuk karya. Gimana sih Bu membedakannya? Saya tahunya 2 dimensi dan 3 dimensi ya 2 dimensi dan 3 dimensi aja gitu. Tapi kenapa kok ini berbeda? Berbedanya gini, kalau kalian desain ini masih berupa rancangan, iya, atau masih rencana. Jadi kalian tahu ada orang-orang yang bisa menggambar 3D atau 3 dimensi, covernya oke. Ini misalnya gini, ini wujud 2 dimensi. Ketika misalnya ini di selembar kertas. Nah, ini desain masih dalam 2 dimensi. Tapi ketika kalian dibuat di kertas lagi, ini bentuk kubus, tapi dalam bentuk gambar, tetap disebut di desain karena masih menggunakan kertas medianya. Oke, ini disebut dengan desain atau rancangan. Tapi berbeda dengan yang karya. Karya juga ada, karya 2 dimensi dan 3 dimensi, tapi ini kaitannya dengan produk nyata. Jadi maksudnya apa? Bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan teksturnya seperti apa, bisa dilihat dari berbagai sisi gitu. Nah, ini di sini karya. Karya 2 dimensi tadi seperti tadi kata Hani ya. 2 dimensi ada lukisan. Nah, itu termasuk karya 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi apa, Nabel? Patung. Ini Ais sebelah sini agak ngantuk rupanya. Ayo, kita coba lagi. Next. Nah, tadi juga disebutkan ya oleh siapa ya? Revan ya? Oh, oleh Aldi. Iya, tadi Aldi kayaknya ini anaknya yang rajin membaca. Oh, emang rajin membaca. Kalau zaman Ibu SD itu membaca adalah jendela dunia. Makin banyak baca, makin kita banyak tahu. Baca buku. Kalian baca status mulu. Oke, gini ya. Next nih. Konsep dasar karya desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Tadi udah dijelaskan nih sama si Aldi. Kalau 2 dimensi itu punya panjang, punya lebar. Ini panjang, ini lebar. Pernah kan belajar matematika? Tuh, panjang kali lebar. Ya, berarti luasnya cuma panjang kali lebar. Kalau yang 3 dimensi, ini punya ruang atau volume. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut berarti kalau udah paham. Next. Nah, ini perbedaan desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Coba. Mana penghapusnya sebentar, mungkin ini agak menghalangi. Sebuah rancangan atau sketsa yang dibuat pada bidang datar, ini masih gagasan. Idenya, masih ide. Kalian masih menggambar seperti ini nih. Ya, yang sebelah sini belum nggak kelihatan kali ya. Kelihatan nggak? Oke, nah. Ini rancangan. Ceritanya ini dia lagi mau membuat batik. Jadi baru digambar dulu. Nah, terus produk nyatanya apa? Ada di kain. Nah, ini nih contohnya nih. Nah, ini salah satu produk dari desain. Berarti ini kalau ini desainnya, ini karyanya. Ini salah satu contoh karyanya. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Antara desain dan karya. Antara desain 2 dimensi dan karya 2 dimensi. Oke, paham. Next. Nah, ini perbedaan desain dan karya 3 dimensi. Tahu nggak ini patung apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa?
Wisnu siapa? Apa? Ngomong yang kenceng nggak apa-apa. Emang ibu gigit enggak kan? Ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Ya betul. Bisik-bisik aja padahal bener. Ini ada di Bali ya. Nah, ini idenya awalnya seperti ini. Masih rancangannya. Tapi ini desainnya bentuk 3 dimensi kan? Ada gelap terang. Kalian bisa tahu nih bagian mana yang timbul. Ya kan? Mana yang apa sih? Cekung. Nah, ini hasil aslinya. Desain 3 dimensinya. Jadi patungnya wujud nyata. Di desainnya 3 dimensi, wujud nyatanya dalam bentuk patung. Jadi paham ya? Mana desain 3 dimensi dan karya 3 dimensi. Masih bingung nggak? Desain 2 dimensi, karya 2 dimensi. Desainnya masih bentuk gambar, karyanya misalnya ini 2 dimensi. Ya. Oke, lukisan gitu. Kalau ini kan wujud nyata jadi 3 dimensi. Oke, paham. Next. Oke. Berdasarkan nilai fungsi sebuah produk desain 2 dimensi dan 3 dimensi dikategorikan menjadi 2. Ada yang menunjukkan dari nilai guna. Kalau nilai guna itu berarti sesuatu yang harus memiliki nilai fungsi atau bisa digunakan. Kalau yang satunya lagi sebagai nilai keindahan atau fine art, fine aja kan. Nah, fine art atau hanya nilai keindahan. Contohnya yang fine art itu apa? Lukisan itu tadi ya contohnya. Itu kan bisa dilihat, bisa dinikmati karya seninya. Kalau yang fungsional kayak apa? Kursi boleh, ada kursi ukiran, ada kayak gitu ya. Oke? Nah, kira-kira seperti itu. Berarti udah paham ya? Applied art berarti menonjolkan nilai fungsionalnya atau bisa difungsikan. Kalau fine art hanya nilai keindahan, berarti bisa dinikmati secara seninya gitu. Oke, terima kasih. Aduh, kayaknya ibu sudah mulai lelah. Gimana kalau kalian saja yang mulai beraksi? Oh iya boleh sayang, mau nanya apa? Ini. Kalau tato di badan itu termasuknya seni 2 dimensi atau 3 dimensi? Tato di badan seni 2 dimensi apa 3 dimensi ya? Menurut kalian ada yang punya jawaban nggak? Bukan nggak sih ibu kayaknya? Bukan. Kenapa nih, Gi? Kenapa? Kenapa? Ayo, kenapa enggak? Ayo kita diskusi. Kenapa sih? Tato 2 dimensi ini pertanyaan bagus juga ya. Kalau tato di tubuh manusianya 3 dimensi ya? Iya, tatonya. Kayak lebih. Oke. Jadi gini. Yang kita pelajari ini kan desain dan produksi kriya. Ini adalah salah satu bagian dari sini. Kalau tato ini bagian dari pengaplikasian seni murni atau seni terapan. Jadi tidak berkaitan dengan kriya. Jadi kalau kriya itu harus ada bendanya, harus bisa diproduksi. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya disebut 2 dimensi atau 3 dimensi, kita ngeliatnya dari desainnya. Ya, kan ya. Jadi gini, kalau desainnya 2 dimensi, ya mungkin bisa. Atau desainnya 3 dimensi juga bisa. Tapi itu tidak termasuk ke dalam kriya. Tapi itu masuknya ke dalam seni terapan, seni murni terapan. Seperti itu. Paham ya? Oke, aman. Aman. Aduh. Oke. Sekarang kalian boleh duduk berkelompok. Ya. Seperti kelompok yang minggu kemarin. Masih ingat gak sih kelompoknya? Ingat. Oke, ya duduk berkelompok ya. Sok yang ini, mejanya digabungkan dulu sama yang belakang. Ada berapa sih? 4 kelompok ya? Ya, sok. Ayo bangun Yang semangat. Sok. Perlengkapannya pada dibawain semua. Boleh. Gimana? Oh ini, mejanya ketinggian. Lah. Sok. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ayo. Ananta di mana? Watashi jadi bingung Watashi. Oke, sok perlengkapannya dibawain dulu semuanya.
Sudah. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, kelompok satu, kelompok dua. Oke, mana gue? Yang bertiga mana? Bertiga sini nih, sini satu sini. Kamu bertiga situ sama gadis nih. Ini satu lagi siapa di sini? Oh, si AA malah hilang arah. Oke. Pusing? Pusing? Oke, gimana kalau kita sedikit penyegaran ice breaking dulu biar kalian sebelum bekerja jadi lebih semangat? ACC. Oke, mantap. Ice breaking tuh apa ya? Ibu punya jajah. Taruh semuanya di atas meja. Ini rebutan. Ya dong, rebutan. Nih, sayang. Aduh, jauh, tolong dong. Oke. Nih, A-nya. Coba ini alat kerjanya taruh disingkirkan terlebih dahulu. Udah? Gini. Ibu punya permainan, judulnya adalah hihihi. Apa sih hihihi? Hihihi. Hai hai hai. Oke. Ini. Pertama, nanti kalian akan berdiri ya di samping meja semuanya. Yang pertama adalah hitam. Yang kedua adalah hijau. Yang terakhir adalah hidung. Hilang. Hilang. Ya, jadi gini, kalau ibu bilang hitam. Oke, kalau ibu bilang hijau. Imutnya. Kalau ibu bilang hilang, ambil kuenya. Oke, tuh disingkirkan dulu bahan-bahannya. Nanti ibu cek, sok disingkirkan dulu. Biar tidak. Ya, waduh, ini kelompok satu ini sudah sangat bersemangat, rupanya antusias banget. Oke, semuanya siap berdiri di meja masing-masing. Ayo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hilang. Ya. Cek sound tadi lagi bercanda. Oke. Hitam. Hijau. Ayo Aryo gimana? Hijau. Smile. Oke. Hitam. Sabar nanti jajanya. Hilang. Siapa yang dapat? Oke, simpan yang dapat. Tenang. Sabar, masih ada lagi. Ayo, sak semuanya. Aduh, tetangga belakang tolong, AA, ganteng. Oke. Inflasi, oh my god, serem banget. Ini punya siapa? Jadi, oh, Watashi dapat. Oke. Semuanya berdiri. Hitam. Hijau. Hijau. Hitam. Ya. Belum, boy, belum. Sabar ya. Hitam. Sabar. Sekarang hilang. Siapa yang menghilangkan kuenya?
jawabannya? Nada dapat berapa? Nada dapat 2. Dapat 2. Lisna dapat 2. Ya Allah. Dapat 2 juga. Oke, ada semuanya duduk kembali. Selamat ya yang sudah dapat kuenya. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Oke. Waktunya kalian bekerja. Mari kita bekerja. Oke, ini ibu akan membagikan kalian lembar kerja dulu. Nih. Bentuk-bentuk tempel-tempel sudah. Sigit, tolong Ini bisa kesinian nggak? Biar ibunya bisa mobilitas ke sini. Sini, Jonathan sebelah sini. Biar ibu bisa mobilitas ke belakang. Sudah. Ayo, fokus lagi. Ya, perhatikan apa yang akan ibu. Coba buka dulu halaman 1 LKPD-nya. Semuanya pada lembar ini. Ya, semuanya sudah. Sudah sambil nanti dulu diskusinya, perhatikan dulu. Oke. Nah, gini. Pada lembar kerja yang pertama, halaman pertama kalian tulis kelas. Kelas berapa? 10. Oke, kelas 10. Kelompok, di sini kalian tulis kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tulis nama anggotanya. Kenalkan sama teman-temannya. Oke. Untuk di halaman yang kedua, ini akan ibu adakan penilaian kognitif, pemahaman kalian tentang apa yang tadi sudah ibu sampaikan. Oke? Nah, di sini ada diskusikan dengan kelompok kalian. Nih, dari berbagai macam aspek yang harus kalian isi. Aspek. Nah, aspeknya ada 2 dimensi, dinilai dari aspeknya. 2 dimensi ini apa, 3 dimensi ini apa. Contoh nyatanya apa? Jadi, contoh gambaran nyatanya, bendanya apa? Ya. Kemudian kelebihannya apa 2 dimensi itu, dan 3 dimensi itu apa, kekurangannya apa? Kalian boleh diskusikan. Oke? Nah, yang kedua, di lembar kedua dan ketiga ada perencanaan produk. Ya, perencanaan produk. Coba madep sini dulu sebentar ya. Rio, nice gitu. Ikan ini pengen diperhatiin. Nah, gini ya. Di perencanaan produk ini kalian dikasih 2 lembar. Ada desain 1 dan desain 2. Jadi nanti kalian menggambar. Ya, menggambarnya gimana, Bu? Kalian sudah tahu kan kita produknya akan membuat apa? Oke, gantungan kunci dari clay. Nah, menggambarnya di sini kalian harus ada spesifikasi warna, terus ada ukuran dan detail bentuknya. Gimana nih? Tadi kan contohnya lah bubu. Oke lah. Misalnya Jonathan. Kita awali dengan, boleh ya, kalian boleh gambarnya bebas. Oke. Misalnya Jonathan, di sininya mau dikasih bunga-bunga boleh atas serangnya. Nah, nanti di desain itu kalian harus jelas huruf J ini ukurannya berapa. Ibu kan nggak tahu. Jadi desain itu adalah suatu rancangan yang harus kita mengerti. Percuma kalian menggambar tapi rancangannya tidak bisa dimengerti. Misalnya ini 10 cm, boleh. Bu, kalau 10 meter boleh. Enggak ya, kalian gantungan kunci apa 10 meter kan? Oke, berarti harus rasio. Nah, pintar. Kemudian dari segi warna, oke, si Jonathan suka warna apa? Biru. Oke, si J-nya ini mau warna biru. Kalian jelaskan, birunya biru apa? Biru muda, biru tua, biru keunguan, biru kekuningan, biru
Oke, yang jelas biru. Kemudian ada bunganya juga warna apa kalian jelaskan. Misalnya ada detail yang lain. Misalnya begini. Dijelaskan ini apa? Lengkungannya ada 4 macam. Kalian jelaskan nanti di desain. Desain tersebut, paham ya? Kalian buat 2 desain. 2 desain. Nah, terus nanti akhirnya kalian akan mewujudkan desain tersebut ke dalam wujud nyata. Sudah tahu kan alat dan bahannya apa aja? Benar. Bawa enggak? Bawa. Oke, pintar. Nah, boleh sambil disiapkan alat dan bahannya. Nah, nanti kalian ketika membentuk ya sesuai desain. Oke, sesuai desain. Jangan sampai kalian gambarnya ayam pas jadinya bebek, boleh. Ya, sesuai gambar. Itu juga masuk ke dalam penilaian. Oke? Jadi rancangannya seperti apa, jadinya harus sesuai. Oke? Nah, di sini nih. Boleh dengan teknik dibentuk, di building, boleh dipilin, boleh ditempel atau assembling, boleh terserah. Dan di situ ada tools-toolsnya kan? Untuk membuat lekukan, untuk memotong dan seterusnya. Terus misalnya ada yang mau bertanya lagi, Bu, saya bingung nih Bu, kalau misalnya ini desainnya yang dijadiin yang mana? Kalian pilih salah satu aja. Ya, dari 2 desain ini nih yang udah kalian gambar, kalian pilih salah satu aja. Bu, boleh lihat HP nggak? Boleh. Ya, kalian boleh menggunakan media ponsel untuk mencari ide sekreatif mungkin. Ya, boleh. Tapi ingat, harus apa? ATM. Prinsipnya adalah ATM. Apa tuh? Amati, tiru, dan modifikasi. Supaya apa? Kalian tidak plagiat, sayang. Oke? Oke. Sebelum ini, kita buat perjanjian dulu ya. Kita akan buat perjanjian dulu. Atau kita buat jadwal. Schedule. Bu, kenapa sih Bu harus buat jadwal segala? Biar kalian kerjanya terstruktur dan sistematis. Kita belajar bekerja sama secara terstruktur dan sistematis. Oke. Ibu mau tanya, kalian untuk menggambar desain ini butuh berapa lama? 25 menit. 10 menit nggak mau? Nggak mau. Ih, kalian mah. Yaudah. 25 menit. Untuk membuat gantungan kuncinya? Membuat karyanya 25 menit juga? Ya. Yang benar 10 menit ya jadi kan? 25 menit. Oh, mau perfeksionis. Boleh. Oke. Berarti 25 menit, 50 menit ya. Harus sudah jadi dalam bentuk gantungan kunci. Laporannya langsung dikumpulkan? Boleh nggak nanti dulu pulang sekolah? Laporannya pulang sekolah. Oke. Berarti nanti laporannya kalian jangan lupa step by step kalian pembuatan harus didokumentasikan. Oke, untuk apa? Supaya nanti dijadikan kalian ini ya. Kalian upload di Instagram masing-masing. Ibu mau lihat kalian captionnya seperti apa, hasil jadinya, karyanya, supaya bisa bernilai ekonomi. Siapa tahu ada yang mau pesen kan jadi lebih manfaat. Oke? Jangan lupa didokumentasikan. Sok, mau kerja sekarang? Oke, dimulai. Sok, kalau masih ada yang bingung, boleh tanya ke ibu. Sok, siapin dulu alat dan bahannya. Jangan lupa ya K3-nya, kesehatan, keselamatan kerja. Jangan berantakan, harus rapi.
Mana? Coba mau gambar apa? Hah? Aljabar. Ini halaman pertamanya dulu dong dikerjakan. Mana tadi tuh? Ini tuh bagi-bagi tugas, Bu. Oh, bagi-bagi tugas. Oke, pintar. Boleh. Oke, semuanya bekerja sama. Oke, namanya bekerja sama harus saling mengisi ya. Tidak ada yang satu bekerja yang lainnya main, tidak ada seperti itu. Hah? Yang gambar. Ini tuh bener kayak gini, Bu. Iya, nanti dia masuk. Kalau misalnya ini bisa di ya. So. Ayo, ambil. Kamu di sini juga boleh. Kalau merasa sesak, di sini boleh. Nah. Nah. Jadi bikinnya itu satu atau dua? Ini gimana? Jadi bikinnya itu karyanya satu atau dua? Karyanya satu atau dua. Oke. Ada yang bertanya, Ibu, boleh bikinnya karyanya lebih dari satu enggak? Wah, kayaknya udah ada yang skillnya luar biasa nih ya. Boleh. Kalian boleh membuat karya itu lebih dari satu. Tapi usahakan sesuai desain. Yang terbaik menurut kalian yang dikumpulkan ke Ibu untuk dinilai. Oke? Oke. Mau buatnya lebih dari satu, Bu, ternyata kayaknya cukup nih, saya mau buat 10, boleh. Tapi tetap yang dikumpulkan cuma satu. Dan sesuai dengan desain. Waduh, semangat. Aduh, yang di sini enaknya kena kipas. Aduh. Lope. Coba, ini kepada bawa HP. Mana HP-nya? Di sini. Ambil dong. So, sambil didokumentasikan. Dokumentasinya ingat ya, dari mulai proses mendesain. Jadi bukan cuma ketika kalian membentuk playnya. Oke? Kalau ada yang kesulitan, boleh tanya Ibu. Kameranya nggak harus bagus, yang penting ada dokumentasinya. Tadi siapa yang dapat kue? Tapi ini mereka berdua. Nggak apa-apa, sok. Kameraman aja boleh. Kereng. Iya. Ih, udah mau selesai nih kayaknya. Bu, ini masih. Oh, iya. Sok, tulis nama anggota kelompoknya siapa. Udah nemu ide? Oh, lagi mikir. Oke, sok mikir dulu. Kamu Sigit? Jadi Bapak Sigit tugasnya gimana, Pak? Tugas. Oke. Gimana? Coba. Nih, coba nih, boleh nih. Masih ada yang bingung nggak? Nih, waduh, ini di sini anginnya rada kenceng ya. Nih, sambil deh. Berapa 3 ya? Boleh dipotong. Sambil dikerjakannya suka apa santai aja. Mau dibuat gitu itu bikin apa? Duh, anak zaman sekarang tuh HP-nya petengan KB ya, gelap. Coba terangin dong, Ibu nggak kelihatan. Oh gitu. Apa sih itu kropi? Iya. Kayak apa? Oh, katak. Iya. Mau bikin katak. Oh, coba nih hanya mau ngedesain sana. Nih, Sigit kerjain yang ininya. Namanya gimana sih, Git? Sigit biasa cahaya. Sigit Cahaya. Iya. Kirim bulan. Jonathan. Ada yang Udah nggak apa-apa, Jonathan. Ingat ya, kerjasama kelompok tetap Ibu nilai. Harus kerja semua, bekerja sama.
Emang desainnya udah jadi? Belum? Astagfirullahaladzim. Hah? Oh, lagi digambar. Oke. Oh, berarti ini lagi tes. Ya. Namanya juga kelompok habis. Iya. Menguji dulu ya, menguji. Boleh. Oh, kata bos udah kerja, boleh. Oke, siap bagus. Nah, kelompok paling ambis tuh ya. Nah, yang ini kelompok pemikir, rupanya tenang sekali, sepi sekali. Coba, sok ada yang bingung nggak? Sok boleh tanya sama ibu. Nah, gimana? Sok coba, sok. San, gambar apa San? Masih mikir. Oh, masih berpikir, boleh, sok berpikir dulu. Coba cari tutorialnya di situ. Jadi gini, kalian nanti buat gambarnya bisa jadi per partnya itu dibagi ke teman-temannya. Ah, saya mau bikin bola-bolanya, saya mau bikin matanya nih. Jadi nanti langsung dirakit boleh seperti itu. Oh, rupanya ada yang mau gambar Doraemon nih. Oh, iya dong. Boleh. Febrianto. Ya udah ya Febrianto. Meilani. Jangan lupa ya ditulis hari dan tanggalnya. Ini hari apa yo? Ini hari Rabu. Tanggal 10 apa? Sok, kerjanya bertahap. Selesaikan dulu desainnya. Kalau sudah selesai desainnya, kalian coba panggil ibu-ibu mau lihat dulu seperti apa. Harus ada apa tadi? Ukuran, warna yang spesifik, detailnya apa saja disebutkan di gambarnya. Oh. Ingat jangan berantakan. Ibu nggak mau habis ini banyak sampah di mana-mana. Iya nggak boleh ada sampah. Apa itu? Gurita, ubur-ubur, cumi-cumi. Apa bedanya cumi-cumi sama gurita? Kalau gurita itu gede, kalau cumi-cumi itu kecil. Oh, kalau gurita itu gede, kalau cumi-cumi itu kecil. Iyalah. Ini kenapa silent banget? Diem-diem aja. Iya, diem-diem aja. Jangan salah, biasanya yang diem-diem bikinnya langsung banyak. Sok, desainnya dulu seperti apa? Ingat, ibu nggak mau ada yang stepnya kebalik. Maksudnya kebalik gimana? Kalian bikin dulu barangnya sudah jadi, baru kalian gambar. Gak ada kayak gitu. Harus sistematis dan berurutan. Ingat ya, jadi dibuat gambarnya dulu, baru dibuat gantungan kuncinya. Gak ada yang buat gantungan kuncinya dulu, baru digambar. Gak ada. Ini ada ini nggak bilang sih kamu gadis. Ini nanti. Ini nanti. Ini dulu yang dikerjakan ya. Ini udah. Oke. Dikasih keterangan, nak. Dikasih keterangan. Ini ukurannya berapa? Kira-kira. Sok warnanya warna apa? Sok dikasih keterangan dulu.
Kamu kesulitan di apa? Ya. Kamu gambarnya belum jadi, udah mulai bikin. Ayo. Kata bos. Oh jadi gini, ini kelompok ini nih tujuannya pasti tapi masing-masing. Aku tuh pengennya Bu, semua tuh kerja supaya nanti kita di akhir tuh ada opsi walaupun yang sebenarnya kita udah ada, itu sebenarnya mau yang aku percaya tuh Oke. buat ini. Jadi Kerja Bu, kerja. ya supaya kerja. Oke, bagus. Berarti ini adalah salah satu strategi buat rencana cadangan. Setuju. Rencana cadangan. Tapi nggak ada ya. Nanti kalau misalnya digambar, gambarnya menyesuaikan yang udah jadi. Bebas, bebas. Sok. Dikerjakan dulu. Lucunya. Nih, sok kamu boleh sambil ngegambar, sok. Sok sambil ditebelit. Iya, sok digambar sok ininya. Nanti dikasih keterangan ya, Ayah. Siap. Aku grogi kalau diliatin Bu. Oh ya udah, iya nggak diliatin, ya Allah maaf. Kenapa jadi grogi kalau diliatin? Takut. Kalau kukulitnya kita nyata. Wah kayaknya yang ini lagi krisis kuota yang sebelah sini. Tapi kayak bikin beruang. Bikin apa itu? Apa itu? Jadinya kayak beruang. Oh kata. Jadinya? Kayak beruang. Nggak apa-apa, sok pelan-pelan lagi sok. Nanti dikasih nama aja kalau misalnya ini desain katak biar ibu nggak salah paham. Nanti misalnya gini, loh kok ibu liatnya beruang tapi warna hijau. Tuh. Non, apa gimana? Kalau contohnya ada dua. Boleh ya. Di penilaian kognitif atau pemahaman konsep, Bu contohnya boleh nggak lebih dari satu? Boleh. Contoh nyatanya nih, yang 2 dimensi boleh lebih dari 1, yang 3 dimensi boleh lebih dari 1. Apa gimana? Pakai jangka gimana? Pakai jangka gini nih. Aduh. Ini dikencengin dulu. Mau berapa? Ya emang belum nanti begini. Tuh. Kalau ada pensil lebih pendek. Sok, semangat Iksan ini. Oke, kalian buatnya nanti yang rapi. Finishing juga perlu. Kalau ada tekstur lebih bagus. Teksturnya seperti apa? Ya. Jangan sampai misalnya gini. Ada yang mau gambar beruang. Set, misalnya gini ya beruang. Oke. Yang satu kupingnya segini, yang satu kupingnya segini. Oke. Jadi harus seimbang. Jadi harus sesuai desainnya. Jangan asal-asalan.
So, kalau ada yang masih bingung, boleh tanya ke Ibu. Ayo, pada lupa didokumentasikan ya. Sok, difoto dulu. Nanti dokumentasinya dilampirkan di laporan, di print. Oke? Aduh, boleh. Di selfie lagi kerja, boleh. Wah, yang sebelah sini sudah mulai beraksi nih rupanya. Gambar apa itu, A? Gambar apa itu? Gambar cherry. Coba lihat desainnya. Gambar apa itu? Neng. Ada jamur. Ada jamur. Oh, ini suruh bikin 2 malah lebih banyak ya bikinnya, bikin 3. Kelompok amis gitu. Oke. Jangan lupa dikasih keterangan. Ibu nggak tahu kan, siapa tahu itu si cumi-cumi ukurannya 30. Oke, warnanya warna apa? Ini ya. Oh. Desain tidak harus bagus, yang penting bisa dimengerti, oke? Gunakan kreativitasnya. Wah. So. Ya Allah, ini gambarnya bagus sekali. Akhirnya pakai jangka bisa berhasil. Oh. Ini Ibu tahu ini gambar Doraemon. Doraemon apa Doraemon? Doraemon. So. Kalian pada bawa claynya berapa bungkus ya? Berapa pack? 2. Kira-kira diperhatikan ya, harus cukup. Jangan sampai nanti ada yang mau bikin Doraemon, nggak cukup, tangannya cuma 1. Jangan sampai kayak gitu ya, perkirakan. Oke? Rio mau bikin apa Rio jadinya? Mau bikin wortel. Ih, lucu akhirnya. Lucu juga. Enggak apa-apa. Iya, lucu dan unyu-unyu. Wah, ini mah agak hard rock ya, bikinnya monster. Jadi kira-kira yang mau dijadiin yang mana? Ini. Masih susah. Oh, gitu bagus. Oke. Nah, apa sayang? Boleh. Ibu udah bilang dari awal ya. Kalau kalian, misalnya gini. Ini. Di sini ada dark purple atau ungu yang
lebih gelap. Kalau kalian butuh ungu yang lebih muda, kalian boleh dicampur dengan warna putih ya, supaya menghasilkan warna yang lebih muda. Kira-kira seperti itu. Misalnya Bu, apa nih? Bu, aku warna hijaunya habis. Oke, warna hijau dihasilkan dari apa? Biru dan kuning. Kalian boleh menggabungkan warna biru dan kuning ini menjadi satu supaya menghasilkan warna hijau. Boleh seperti itu ya. Jadi tidak harus menggunakan warna yang sudah ada, kalian boleh di mix. Tapi kalian kalau pas lagi ngeblend itu harus benar. Ya, jangan sampai warnanya jadi nggak menyatu. Menyatu nggak tuh? Yang biru sama putih. Oh ya, boleh. Biar lebih banyak ya. Iya, jadi biru sama. Oh, Doraemonnya soalnya kepalanya kan gede ya. Ya, untuk membuat clay waktunya masih 20 menit lagi. Tadi kan kita ada perjanjian ya. Semuanya jadi 50 menit. Oke. Iya, kita kan sudah buat perjanjian. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Kita belajar bekerja secara sistematis. Ya, bukan sekedar teoritis aja. Ini kelompok ini, Lisna mau bikin apa nih warna pink-pink kayak gitu? Bikin gurita. Bikin gurita. Boleh. Ini tuh ditimpa, set, gitu loh, biar nggak terbang. Nggak apa-apa. Ukurannya mau berapa? Ukurannya mau berapa? So, berapa kira-kira? 5 cm kah? 10 cm kah? Gede banget 10 cm. 3 cm kah? Kalau yang bikinnya lingkaran berarti bukan kepanjang dan lebar ya. Ya, berarti kalian harus ngukur dong itu diameternya berapa nantinya ya. Bahasanya berarti kalau bukan panjang bukan lebar, berarti kan diameternya berapa atau radiusnya berapa kira-kira. Kotak. Nah, ini juga nih, betul. Jadi Doraemonnya mau bikin gepeng apa mau bikin? So, gimana? Tutorialnya gimana? Oh enggak. Boleh, ini kreativitas tanpa batas. Dia tidak butuh tutorial. Ini mah curiga kalian udah bikin Among Us ya? Apa tuh? Oh, cosmic art. Bisa aja. Desainnya apa coba? Desainnya apa? Ini untuk opsi aja. Yang beneran belum dibuat, tenang aja. Oh my god, yang beneran belum dibuat. Ya Rio dengan penuh ketelitian. Aldi puyeng. Oke. Aldi pun puyeng. Jadi kalau desainnya 3 dimensi, kalian boleh diarsir ya. Gelap terang supaya ibu tahu. Ya. Kalau itu tuh melengkung. Nah, yang perlahan-lahan supaya tercampur dengan baik. Sesuai ya suka warna biru. Langsung mau dibikin. Ya, 15 menit lagi sudah harus jadi produknya. Demi apa? Demi iya banget sih.
Iya, makanya banyak kerja sedikit bicara, butuhnya kerja kelompok seperti itu. Oke? Ya. Sok, segera. Aduh, ibu mau duduk dulu capek. Dari tadi keliling terus. Ayo, semangat. 15 menit lagi. Ternyata nggak segampang. So, kayak mulai fokus, dikerjakan dengan baik semuanya. Bikin per part, bikin bagian-bagiannya biar cepat. Jangan ada yang nggak kerja. Ya. Ya, bagus langsung jadi. Ini tinggal nggak apa-apa. Kalau misalnya kamunya mau ganti warnanya, mau warna kuning, boleh. Jadi apa? Masya Allah, nempel. Ayo. Sok mau, boleh nih mau kaki guritannya warna-warni juga nggak apa-apa. Tapi nanti ke estetik. Oh, nggak estetik. Ya 10 menit lagi, ayo dipercepat kerjanya. Ayo. Yang gemes. Ibu kayak ini ya, kayak acara MasterChef jadinya. 10 menit lagi, ayo semuanya. Waduh, gede nempel boy. Jangkit. Sebelum kering langsung ditusukkan bagian tulangannya supaya nanti kalau sudah kering ini bakal keras kan, Clay? Oke, ini bakal keras dan ini bakal bisa Rio bagus dibikinnya. Nah, ini contohnya nih, ada nih. Dia akan kayaknya ini buat wortel ya? Iya. Ini ada bentuk teksturnya. Kalian tahu kan ini bakal jadi wortel kira-kira? Nah, kelihatan dari mana? Kelihatan dari teksturnya. So. Yuk, semangat. Ada yang susah atau merasa kesulitan? Siapa? Kenapa? Kenapa sayang, sok coba gimana? Itu bagus kok. Ini bingung di ukurannya tuh. Kalau mau bikin ukuran biar sama, jadi gini dulu. Mana coba kalian pinjam warna putih? Yang putih mana? Nih. Jadi bikinnya jangan satu-satu. Kalau misalnya mau bikin dua, gini dulu nih. Gini. Terus dibagi sama panjang dulu. Jadi berapa ukurannya biar sama dulu. Jadi jangan ditempel baru kamu bikin satu ukurannya. Nggak gitu, nantinya nggak sama. Ya. Oke? Oh. Yang semangat ya, yang semangat. Nah, tuh pinter. Diukur dulu bersama. Kakinya berapa jadinya? 5. Iya. Ulet. Apa? Ya emang ditempelin bukan sih? Ditempelin.
Ya, sok. Nah, gitu, bagi tugas betul. Kamu bikin badan, aku bikin ininya, ya kayak gitu. Di perut tuh, di perut. Apa di perut begini? Ini dapat potong rambut ya? Bos, potong rambut rapi tok. Sok, kamu bikin apanya nih? Non. Gimana? Itu bagusnya kita ini di mana? Sebentar. Supaya biar ininya tetap Iya, gobios. Tadi dukun mana? Sini. Boleh nih, ininya ditekuk aja. Ini kan cuma tulang aja, di sini aja bisa kan? Nih, coba sok ditusukin ke sini ke dalam, pelan-pelan, jangan sampai ngerusak bentuknya. Ininya mana kaitannya tadi? Ada kaitannya nggak? Nah, boleh. Iya, biar mudah toolsnya dipakai. Nice. Tuh, kakinya kurang lagi. Di desainnya berapa kakinya? Oh, kakinya 5 doang. Oke. Ini kan bisa. Ini warna Sok tinggal dikeringkan dulu, sok. Boleh, sok. Ini kodok udah jadi kodok? Belum. Bener kodok kan? Ya. Iya. Ayo, jangan lupa difotokan, didokumentasikan. Mancing TikTok ya, boleh. Lucunya bagus. Sikil kaki ayam. Ini nanti desainnya beda lagi sama yang dibuat. Oke, sok dikasih keterangan. Kasih keterangan. Warnanya apa, ukurannya berapa. Gak mau apa. Harus perfeksionis. Ya ampun. Sok, gak apa-apa. Pangeran banget dong. Ya udahlah. Ya nggak apa-apa. Itu bocor. Ayo. Gak ada yang mau beli, aku takut. Ya nggak apa, namanya belajar. Ini udah pesimis duluan, nggak ada yang mau beli. Hei, kalian pernah tahu kan yang kue yang bentuknya buruk rupa itu? Tetap laku kan? Ya udah siap kan. Ya pokoknya satu doang. Emang kumis Doraemon ada berapa? 3. Ada 3. Ya bikin 3 kumisnya. Ya udahlah. Kumis ceritanya mencong sedikit. Iya, kumisnya ceritanya mencong sedikit. Iya, taruh aja. Jangan kayak gini aja nyerahnya sini. Oke, mulai ada pertengkaran internal. kumisnya. Itu mah jenggot. Maksudnya tadi jangan Coba lihat. Ya nggak apa-apa, nih satu lagi di sini kan di atas. Mana satu lagi, Sak, tempel di atas ini, Sak.
Ingat sebelum kering langsung dikasih tulangannya supaya nanti bisa buat jadi gantungan kunci. Itu ada loncengnya. Mana loncengnya? Gede banget loncengnya mah. Bener enggak? Ukurannya semana sih? Desainnya coba lihat mana kayak gimana bentuknya. Nggak apa-apa. Oh, ini loncengnya. Taruh sini gitu. Sok nih. Sok dimasukin. Ditusukin sok. Nice. Nah, yang dalam tuh gitu. Oke, kelompok 1 aman. Nih. Sok sini. Kalau yang sudah, coba pinjam. Ada ini, ada kertas. Nah, nanti yang sudah langsung dipasang ya. Buat kaitan gantungan kunci.